Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fauzi Ramanul Hakim di pelajaran fikih kelas 5 MIPS Cempaka Warna dengan materi sodakoh dalam Islam. Nah, anak-anakku sekalian, pengertian sodakoh, simak baik-baik. Sodakoh itu adalah pemberian sukarela berupa harta atau amal kebaikan lainnya kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, dengan sodakoh itu tidak terbatas pada harta, tetapi juga bisa berupa senyuman, baik itu senyuman yang manis kepada teman, baik itu ilmu, pikiran, dan tenaga. Oleh karenanya, sodakoh bersifat sunnah dianjurkan dalam Islam. Nah, anak-anakku sekalian, hukum dan dalil sodakoh, kalian harus mengetahuinya. Hukum dari sodakoh itu adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Dalil dalam Al-Quran bisa anak-anakku sekalian lihat, ya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi diberikan, kita bersodakoh, satu nanti akan bercabang, bertambah banyak dan banyak. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmidzi, senyummu kepada saudaramu itu adalah sodakoh. Nah, anak-anakku sekalian, simak juga macam-macam sodakoh. Ada sodakoh harta, misalkan memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pakaian, dan lain-lain. Ada sodakoh ilmu, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang bermaslahat kepada teman kita, itu bisa juga menjadi sodakoh. Ada sodakoh tenaga, membantu orang lain dengan tenaga kita. Ada misalkan motornya mogok, kita dorong. Mobilnya mogok, kita dorong. Kemudian ada teman yang membutuhkan kita, ya, kita bantu dengan tenaga kita. Juga sodako dengan senyum, bisa. Senyum kepada saudara semuslim kita, senyum pada teman-teman kita. Dan ada juga sodako jariah, yaitu amal yang terus mengalir pahalanya. Misalkan itu kita memberikan wakaf. Nah, kemudian aspek yang bisa membedakan antara sodako, zakat, dan infak sebetulnya dari pelajaran infak yang kemarin kita sudah kita bahas ya. Nah, hukumnya kalau sodako sunnah, bentuknya harta dan non-harta, bisa juga penerimanya siapa saja. Untuk zakat, wajib. Ya, perbedaan antara sedekah, zakat, dan infak, kalau bentuknya harta, penerimanya 8 golongan atau 8 asnaf. Untuk infak, sunnah, harta, bentuknya, hukumnya sunnah, dan penerimanya siapa saja. Nah, anak-anakku sekalian, ada keutamaan sodakoh. Apa saja keutamaan sodakoh? Satu, mendatangkan keberkahan rizki. Yang kedua, menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, menjauhkan diri dari siksa api neraka. Kemudian, anak-anakku sekalian, waktu terbaik untuk bersedekah kapan? Nah, anak-anakku sekalian, simak yang baik-baik. Satu, setiap waktu karena sodako tidak memiliki batasan waktu. Jadi setiap waktu boleh untuk sodako. Yang kedua, saat memiliki kelapangan rizki. Nah, sebetulnya kalau sempit juga bisa kita untuk sodako. Ya. Yang ketiga, di bulan Ramadan apalagi, karena pahalanya berlipat ganda.
Yang keempat, ketika seseorang sedang dalam kesulitan, kita bantu. Itu merupakan sedekah terbaik. Yang kelima, ketika seseorang masih sehat dan mampu. Anak-anakku sekalian, ada contoh sodako dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membantu orang tua dan saudara kita, membantu teman kita yang kesulitan, menolong, memberikan makanan kepada fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau madrasah, mendoakan orang lain dengan tulus ikhlas. Itu merupakan sodako. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, kesimpulannya, sodakoh adalah bentuk amal yang sangat dianjurkan dalam Islam, bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan harta maupun bukan harta atau non-harta, kemudian memberikan manfaat bagi pemberi dan penerima, serta mendatangkan keberkahan dalam hidup. Itu saja anak-anakku sekalian, pelajaran untuk kesempatan ini, untuk hari ini di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi sodako. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.